Baik, kita lanjutkan ke screen case yang ketiga, yaitu hubungan antara kasus ya dan sumber keracunan. Terdapat beberapa kondisi ya khusus yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber keracunan yang dapat dimanfaatkan dengan cepat. Ya, antara lain ya makanan yang tidak dimakan oleh korban keracunan. Yang kedua, jumlah korban di antara yang tidak makan makanan yang dicurigai. Yang ketiga, tamu sebagai korban keracunan istimewa. Yang keempat, pesta sebagai sumber keracunan. Dan yang keempat adalah penjajah makanan sebagai tertuduh ya sebagai sumber keracunan. Analisis hasil lab penyelidikan KLB. Yang pertama, kita harus membuat tabulasi data epidemiologi deskriptif ya berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Yang kedua, pengumpulan spesimen dan analisis laboratorium. Dan yang ketiga adalah membuat formulasi uji hipotesis ya melalui studi epidemiologi analitik. Jadi di sini ada dua, membuat formulasi hipotesis dan menguji secara statistik ya menggunakan uji statistik epidemiologi atau studi epidemiologi analitik. Penanggulangan KLB, tadi penyelidikan udah, sekarang bagaimana penanggulangan KLB? Untuk penanggulangan KLB, otomatis kita harus melakukan penyelidikan KLB-nya terlebih dahulu ya, dimulai dari penyelidikan. Ya, pada saat informasi pertama adanya kasus keracunan atau diduga keracunan, kemudian membentuk tim penyelidikan KLB, kemudian melakukan diskusi secara intensif ya dengan setiap dokter atau petugas kesehatan lain yang terlibat ya, yang menangani penderita untuk menetapkan diferensial atau turunan dari diagnosis serta menyusun tabel distribusi gejala. Kemudian pemeriksaan laboratorium yang diarahkan pada pemeriksaan etiologi yang dicurigai. Nah, penyelidikan KLB ini diarahkan pada upaya penemuan kasus baru dan kelompok atau orang yang rawan akan menderita sakit untuk pengobatan dan pengendalian sumber keracunan yang lebih cepat, tepat, dan efisien. Yang kedua, setelah penyelidikan otomatis pengobatan dan pencegahan. Jadi penanggulangan KLB, saya ulangi lagi, pertama berangkat dari penyelidikan, kemudian pengobatan dan pencegahan. Setelah tim terbentuk, maka tim penanggulangan KLB segera berkoordinasi dengan tim rumah sakit atau klinik yang dirujuk ya untuk mengobati penderita serta anggota masyarakat dalam pemilahan kasus berat maupun ringan. Kedua, pengobatan terutama diarahkan pada upaya penyelamatan penderita. Ketiga, untuk menghindari jatuhnya korban berikutnya, maka semua sumber makanan yang mengandung racun atau diduga mengandung racun disimpan agar tidak dimakan atau digunakan sebagai bahan campuran makanan. Tetapi apabila jenis makanan yang dicurigai ini sudah diketahui dengan tepat, maka makanan lain yang sudah pasti ya tidak mengandung bahan beracun harus segera diinformasikan kepada pemiliknya bahwa makanan atau bahan tersebut aman ya sehingga tidak dibuang. Yang ketiga ya setelah penyelidikan kemudian kemudian yang ketiga adalah surveillance secara ketat. Diarahkan pada perkembangan KLB menurut orang, tempat, waktu. Ya, mesti selalu ada waktu, tempat, dan orang. Dan efektivitas dari pengobatan, ya, untuk mencegah adanya korban yang baru lagi. Nah, apabila sudah tidak ada korban baru, berarti sumber bahan makanan yang beracun tadi sudah tidak memapari orang lagi, sehingga KLB dikatakan berakhir. Nah, apabila kurva KLB sudah cenderung turun secara konsisten, maka dapat disimpulkan bahwa penularan telah terhenti. Tetapi kasus baru diperkirakan masih akan bermunculan sampai masa inkubasi terpanjang itu selesai. Ya, baru nanti benar-benar dikatakan sudah berakhir kalau masa inkubasi terpanjang lagi sudah tidak ada lagi. Nah, itu tentang KLB keracunan makanan. Nanti kita akan praktek ya untuk membuat penyelidikan
KLB keracunan makanan berdasarkan puskesmas masing-masing, atau nanti kita buat kelompok. Kemudian materi yang lengkap itu ada di buku, ya nanti bisa dipelajari bagaimana cara menghitung dan lain sebagainya. Saya kira mungkin itu untuk simplifikasi yang ketiga ini perlu saya tegaskan lagi ya, bahwa KLB keracunan makanan ini merupakan penyebab kematian ya, kesakitan utama ya di Indonesia. Nah, KLB dikatakan KLB apabila timbulnya itu, meningkatnya kejadian itu menyebabkan 2 kali lipat atau adanya kematian yang bermakna. Ya, ini berdasarkan Permenkes 2010, dan kalau menurut Kemenkes itu terdapat 2 atau orang lebih yang menderita dengan gejala yang sama atau hampir sama karena mengkonsumsi pangan tertentu. Nah, ini ya, jadi saya ulangi lagi, spesimen juga ini sudah, kemudian masa inkubasi ini nanti di HSMA kalau tidak salah sudah ada di buku ya, bisa dipelajari beberapa jenis dengan masa inkubasinya, karena nanti juga akan muncul di penyihatan makanan minuman ya, manajemen penyihatan makanan minuman dan HACCP, bagaimana kita menentukan prinsip ya, 7 prinsip HACCP, nanti ada nilai ambang batasnya, sehingga keracunan makanan ini berdasarkan bakteri yang muncul, nanti NAB-nya tergantung dari masa inkubasi, jadi harus kita perhatikan. Kemudian saya ulangi lagi, untuk penularan, untuk penanggulangan atau penanganan KLB ada pra-KLB, ada KLB, ada pasca KLB. Kemudian prosedurnya, ya prosedurnya ada persiapan lapangan, ya. Yang kedua ada konfirmasi, dan yang ketiga adalah penentuan definisi kasus, identifikasi, dan perhitungan pajanan. Nah, yang selanjutnya ini ya bagaimana menghitung, saya ulangi lagi. Untuk menghitung ya, termasuk yang dicurigai atau disingkirkan atau yang enggak, apabila jika masa inkubasi terpendek ini kurang, misalnya ini ya terpendeknya 8 ya, misalnya ketemunya periode KLB-nya 7, maka disingkirkan, atau KLB-nya 22 atau 23 misalnya, ini disingkirkan. Tapi kalau 12 maka belum disingkirkan ya, ini contohnya ini. Jadi rentang ya, di antara terpanjang dan terpendek itulah sebagai yang belum disingkirkan, namun nanti ada beberapa tahapan berikutnya. Nah, itu kemudian manfaatnya ya, diagnosis dan masa inkubasi KLB ini. Kemudian ini juga perhitungan ya. Ingat ada attack rate dan ini attack rate ya. Kalau ini case fatality rate. Kalau attack rate itu jumlah kasus KLB dibagi dengan populasi yang rentan. Sementara kalau case itu berarti yang mati dibagi dengan yang punya kasus. Ya, saya kira mungkin itu, mudah-mudahan tidak berisik ya, ini ada background.